Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan hari ini, Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 5, sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Lembaga Alkitab memberikan judul atau perikop, pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka. Selama seperempat hari, sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya dan Petaya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan itu, dari Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 5, diberikan sebuah tema atau nats renungan, bangunlah, pujilah Tuhan. Yana dipukaran bahasa Toraja di kuah keede ekomi mi pudi tupuang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman digital sekarang ini, banyak waktu kita tersita dan terbuang melalui medsos yang berjam-jam. Bahkan kadang sudah terlupakan tugas rutinitas kita setiap hari karena saking asiknya melalui HP. Demikian pula halnya dengan kehidupan umat pilihan Tuhan. Mereka terlalu asik dengan kehidupan dunia mereka, sehingga sering kali melupakan perintah Tuhan. Karena itu, Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Nehemia. Umat Tuhan dituntut dengan sepenuh hati mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Mereka berkumpul, berpuasa dan mengaku dosa. Dalam momen seperti itulah, kepada mereka diperdengarkan firman Tuhan selama seperempat hari. Kemudian dilanjutkan dengan pengakuan dosa dan penyembahan selama mereka diajarkan untuk bangun dan memuliakan Tuhan. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu selama-lamanya, dalam ayat 5 bacaan kita. Mereka sudah tertidur dalam kesenangan, dan sekarang mereka harus bangun
dan harus memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, kadang juga kita seringkali hidup dalam kesenangan kita sendiri, tidak mempedulikan sesama. Bahkan kita tidak mengingat perintah Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada kita semua saat ini yang mengajak dan mengingatkan kita, bangunlah, pujilah Tuhan dalam segala perkara kehidupan, agar melalui kehidupan kita itu, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita tinggalkan segala kebiasaan buruk kita, dan segeralah bertobat dan memuliakan Tuhan, agar lewat kehidupan kita ini, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama, bahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Semoga Roh Kudus tetap menuntun dan mengingatkan kita untuk tetap memuliakan Tuhan, mulai sekarang ini, bahkan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga firman-Mu yang baru saja kedengaran di tengah-tengah kami pagi ini, kami sungguh-sungguh hidup memberlakukan firman-Mu kapan dan dimanapun kami berada. Sehingga lewat kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama pun. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion dan sesama kami yang sedang mengalami kesakitan. Apakah itu mereka berbaring di rumah-rumah sakit atau di rumah-rumah mereka sendiri. Karena itu ya Tuhan, tiliklah mereka satu persatu. Sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami pun juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Justru mereka melihat bahwa kami ini adalah anak-anak ketebusan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, hiburkanlah saudara kami yang dilanda duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua dalam tugas tanggung jawab kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon kepadamu Tuhan, beri hikmat kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Berkatilah anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikan masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, sehingga lewat bangsa dan negara ini, pemerintah sungguh-sungguh menjalankan roda kepemerintahan, khususnya pemerintah kami yang ada di tanah Toraja ini. Karena itu kami berdoa kepada bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Beri hikmat kekuatan sehingga sungguh menjalankan kepemerintahan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan selaku pembawa sukacita di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk kedua hamba-Mu sebagai pendeta di tengah-tengah Jemaat Sion, Pendeta Ibu Yusniati Puntu dan Bapak Pendeta Oktopianus Banne Padang. Tuhan, beri hikmat dan kekuatan, kesehatan, berkati keluarga mereka, sehingga sungguh menjalankan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Demikian pun kami sebagai penatua dan diaken dan seluruh pengurus OIG. Tuhan memberkati kami, sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh program majelis yang sudah ditetapkan. Beri hikmat kekuatan kepada kami sebagai majelis gereja untuk menjalankan program ini, sehingga program ini dapat ditindaklanjuti demi pertumbuhan dan kedewasaan iman di tengah-tengah Jemaat Sion ini. Tuhan, inilah doa kami, syukur dan permohonan kami.
yang kami bawa dan persembahkan di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah berita firman Tuhan yang kami sampaikan dari Bukit Sion Makale. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.